Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf rupanya belum dibuka mic-nya. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hari pertemuan kita kedua terkait dengan materi kepemimpinan di dalam keperawatan ya. Jadi baru 59, totalnya harusnya 70 berapa itu ya? Ada 64 Pak. 64? Iya Pak. Oke. Ya, kita akan lanjutkan untuk materi kita yang berikutnya, yaitu tentang kepemimpinan transformatif ya dalam bidang keperawanan ya. Ya, sekarang tren dari pola kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang transformatif ya. Kalau beberapa teori kita kenal dengan teori perilaku yang menyebut ada kepemimpinan yang otoriter, demokratik, laissez-faire, dan sebagainya. Teori lain mengatakan bahwa ada satu pendekatan yang kita sebut sebagai leadership transformation atau transformative leadership. Ya. Jadi ciri ini, ciri gaya leadership ini adalah berfokus pada efektivitas perubahan organisasi. Ya, jadi organisasi itu dilakukan semacam perubahan dan di situ dilakukan melalui satu komitmen di dalam mencapai visi organisasi. Ya. Jadi bagaimana membangun sebuah komitmen, dan komitmen itu tumbuh karena kesamaan di dalam pandangan mereka terhadap visi misi. Nah, visi misi itu penting sebagai satu pegangan di dalam melangkah ya. Organisasi itu mencapai suatu tujuan karena ada semacam tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini pendekatannya adalah pendekatan transformatif. Nah, di dalamnya nanti gaya-gaya yang lain itu mengikuti, misalnya apakah kecenderungannya menggunakan demokratik, laissez-faire, atau mungkin juga ada otoriter ya. Itu sebetulnya adalah bagian yang sesuai kebutuhan ya. Tapi bukan konteks itu sebetulnya dipersoalkan, tetapi yang dipersoalkan adalah transformatifnya ini di dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Nah, yang perlu dirubah dan diperhatikan di dalam situasi sekarang ini adalah kita tahu bahwa jumlah perawat itu mungkin ya, saya tidak bisa mengatakan pasti, tapi mungkin saat ini sudah melebihi kebutuhan. Nah, tapi kalau situasi pandemi kemarin kita memang sedang kekurangan banyak sekali ya. Memang kebutuhan itu kan fluktuatif. Kebutuhan itu mengikuti perubahan. Ya, kadang-kadang dia mengalami tren kenaikan. Kenaikan itu karena situasi
pandemi tadi, tapi juga ada kan tren penurunan. Ya. Jadi naik turun di dalam konteks perubahan kebutuhan itu bisa saja terjadi. Ya. Atau bisa juga dipicu oleh masalah kesehatan tadi ya. Jadi penyakit makin kompleks ya, jenisnya juga macam-macam, apalagi kalau dalam situasi pandemi ya, semua membutuhkan. Sampai beberapa waktu yang lalu kita kekurangan ya, terjadi kolaps. Ya. Kemudian situasi yang lain adalah masalah standar mutu ya, standar mutu layanan. Jadi standar mutu layanan kesehatan dan juga kemampuan yang perawat yang baru lulus itu juga menjadi satu pemikiran tersendiri ya. Jadi tenaga-tenaga baru yang baru masuk ke rumah sakit itu juga akan menjadi persoalan ya. Satu sisi menyelesaikan persoalan, tapi sisi lain juga bisa menambah. Ya karena kemungkinan risiko, kemungkinan juga menerima satu tenaga yang belum kompeten, ya itu juga butuh waktu dan ya untuk bisa menstandarisasi mereka. Nah ini situasi yang ada tadi. Jadi kemampuan yang harus dimiliki itu adalah seorang perawat profesional itu adalah mampu membuat perencanaan ya, dan pengorganisasian secara baik, benar, ya. Kemudian menjadi mentor dalam pengembangan orang lain. Ya, kemudian bisa beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Dengan perubahan tentunya. Bisa juga menganalisis dengan baik. Menganalisis situasi dan kondisi ya. Sudah kemampuan interpersonalnya yang baik. Komunikasinya juga baik. Ini orientasi pada pelayanan customer dan toleransi terhadap stres serta kemampuan manajemen konflik. Jadi ini adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang leader ya, seorang pemimpin di dalam kepemimpinan transformasi ini. Jadi yang pertama adalah mampu membuat perencanaan dan pengorganisasian, mampu menjadi mentor dalam proses pengembangan orang lain, mampu beradaptasi, mampu menganalisa dengan baik, mampu memiliki kemampuan interpersonal yang baik, komunikasinya baik, inisiatif, dan tadi orientasi pada pelayanan. Kita sifatnya adalah memberi layanan ya yang baik, kemudian ada toleransi terhadap tingkat stres dan juga manajemen konflik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa kemampuan transformasi itu dibutuhkan? Ya, karena kita di sini adalah mengembangkan SDM. SDM perawat itu tidak cukup dididik di bangku kuliah, tapi juga perlu semacam diberikan pengembangan ya, diberikan kemampuan melalui pengembangan SDM tadi. Kemudian juga bagaimana mengatasi kekurangan jumlah kalau terjadi over capacity terhadap pasien atau berkapasiti perawat. Kan ini kan bisa dua-duanya, kadang-kadang fluktuasi penyakitnya yang banyak, tenaganya kurang, atau sebaliknya tenaganya melimpah, perawatnya kurang. Ya, jadi ini pasti akan berubah-ubah ya terkait dengan jumlah. Nah, bagaimana seorang pemimpin melihat ke depan?
harus melihat bahwa ada perubahan ya dari komandan dan mengontrol ya, menjadi menunjukkan kebijakan dan kebiasaan yang banyak ya, menurunkan kebijakan dan kebiasaan yang terlalu banyak, kebiasaan yang buruk tentunya. Kemudian ada berbagai kekuatan dan kemampuan, dan tidak terkonsentrasi pada keadaan yang rutin dan membawa perubahan dalam organisasi dan kemanusiaan. Untuk seorang leader di masa yang akan datang ya, jadi tolong diingat bahwa leader di masa yang akan datang adalah berubah dari kebiasaan yang mengkomandoi dan mengontrol, menurunkan kebijakan dan kebiasaan yang terlalu banyak kita atur, ya. Dan yang paling penting adalah berbagi kekuatan. Ya, dan tidak rutin dalam pekerjaan itu aja rutinitas tanpa ada satu inovasi. Nah, karakteristiknya adalah transformational leadership ini adalah pemimpin dan anggotanya satu sama lainnya saling mempengaruhi, saling memberi informasi, saling memberi masukan untuk mempunyai motivasi dan moralitas yang tinggi. Yang kedua adalah bisa mencapai visi, ya, transformasi melalui empowering dan memfasilitasi individu untuk mencapai kemampuan yang baik. Jadi ada pemberdayaan, ya, jadi ciri karakteristik dari pemimpin itu adalah bagaimana hubungan pemimpin dan bawahannya, ya, dan anggotanya, dan bagaimana transformasi pemberdayaannya itu dan memfasilitasi individu untuk mencapai kemampuan yang lebih baik. Selanjutnya adalah bisa mempertahankan anggotanya, ya, untuk tetap mempunyai nilai-nilai moral dan konsekuensi, dan menggerakkan individu pada konsep transaksional dan interpersonal, kemudian menggunakan power untuk mempertahankan disertasi saya, untuk mempertahankan keyakinan, menggunakan power untuk mempertahankan keyakinan anggota dan mencapai sesuatu yang luar biasa. Ya, ini adalah ciri tadi transformasionalnya. Jadi selanjutnya adalah bahwa masih lanjutan tadi ya, karakteristik dari transformational leadership tadi adalah ada komitmen terhadap kegiatan, jadi bersungguh-sungguh ya terhadap janji apapun, kegiatan apapun, komit. Dan bagaimana seorang pemimpin itu mengubah anggotanya itu menjadi leader. Jadi bukan dia terus-terusan yang akan jadi leadernya, tapi sudah menciptakan satu leader-leader baru. Ya. Dan bagaimana mengubah pemimpin itu menjadi change agent, innovator. Jadi mengubah mereka jadi pembaharu, ya, garda terdepan terhadap perubahan. Nah, yang paling penting juga harus ada keberanian, kesabaran, dan keteguhan. Ya, ada berani, tabah, dan teguh. Ini karakteristik yang kita butuhkan di dalam transformational leadership ini. Ya. Kemudian ciri yang lain adalah percaya pada anggotanya. Jadi ada trustworthy, ya. Ada value added, nilai pendorong, ada lifelong learners, ya. Jadi orang yang akan punya tekad belajar sepanjang hayat, lifelong learners, ya. Kemudian dapat menguraikan kompleksitas. Jadi pemimpin itu kompleks yang dihadapi, ya.
Jadi karakteristik ini harus bisa terpenuhi. Kalau itu berarti kita sudah bisa menerapkan transformational leadership. Ya. Dimensinya adalah the four eyes. Dimensionnya adalah the four eyes. Jadi idealis, ya. Idealis influence. Jadi punya karisma. Ya. Jadi memiliki karisma. Kalau seorang pemimpin itu memiliki karisma, ini mahasiswa lagi belajar demo ini biasa ya. Kalau ada dengar-dengar yang teriak-teriak. Jadi kalau ada itu ya biasa. Jadi ada the four eyes ya, the four eyes. Idealis, influence, karisma. Jadi pemimpin itu harus memiliki karisma. Karisma itu apa? Ya, anggotanya kagum, hormat. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus dikagumi, dihormati. Tapi nggak harus cari-cari supaya dikagumi atau dihormati ya. Artinya memang akan timbul secara sendirinya bahwa karena memiliki karisma, kagum, hormat, seorang pemimpin yang baik juga berbagi risiko, bukan semua risiko ditanggung sendiri. Ya, dengan berbagi risiko, berbagi tugas. Ya. Kemudian memperhatikan kebutuhan anggota. Ya, jadi seorang pemimpin itu juga harus care ya. Apa bukan kebutuhannya sandang pangan kamuhan itu ya banyak ya kebutuhan secara fisik, mental, psikologi, sosial ya, dan mengarahkan pada ethical dan moral, jujur ya, kemudian tidak korupsi misalnya ya. Kemudian bekerja tepat waktu, itu kan ethical, etik moral ya, kemudian menjaga kesopanan, sopan santun dan ya cara berperilaku yang baik. Jadi ada 4 eyes ya, 4 I influence yang mempengaruhi ya, idealis influence charism ya. Jadi dia dipengaruhi oleh karisma. Yang kedua adalah memberi inspirasi, motivasi. Jadi kalau ada suatu pekerjaan itu kita bisa mendorong dari sesuatu yang dianggap sulit menjadi sebuah tantangan. Jadi memiliki makna dan tantangan pekerjaan. Ya. Kemudian intellectual stimulation. Jadi ada selain inspirational motivation, ada intellectual stimulation. Jadi mengembangkan nilai-nilai kreatif dalam mengatasi masalah. Dan individualist consideration. Jadi individualist consideration itu apa ya? Orang yang mau mendengar dan memuji. Nah, kenapa ini perlu dipelajari leadership ini, Bapak dan Ibu? Makin tinggi tingkat pendidikan kita, sebetulnya yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita itu adalah leadership ini.
Ya, jadi jangan kita menganggap hal yang kecil mengenai leadership ini. Justru keberhasilan suatu tujuan itu kan tergantung leader. Ya, jadi makin tinggi pendidikan kita dituntut kemampuan leadership kita juga makin bagus. Ya, bagaimana mengarahkan sebuah tantangan menjadi sebuah kesulitan menjadi tantangan, ya, bagaimana mengatasi masalah dan juga bagaimana kita menghargai. Menghargai itu kan dengan cara kita mendengar, ya, mendengarkan orang cerita ngomong, ya. Memang kadang-kadang mendengarkan orang cerita atau ngomong tuh melelahkan juga, capek, bosen ya. Ini ceritanya nggak habis-habis gitu ya. Kalau kita ketemu orang itu ngomong terus ya. Ya, tapi kita harus mendengar. Selain mendengar, kita harus memuji, memberi apa ya, pujian. Ya, jadi memuji itu bukan hal yang mudah juga ya. Memuji itu kan karena menilai sesuatu. Kemudian kalau dikonversi nilainya itu menjadi orang ini kategorinya baik gitu ya. Nah, sekarang adalah bagaimana leadership komitmennya. Ya, leadership komitmen itu ya bagaimana mencari peluang untuk berubah, berkembang. Jadi kalau misalnya selama ini Bapak Ibu merasakan di tempat Bapak Ibu bekerja misalnya ya, rasanya belum ideal, belum banyak terjadi perubahan. Nah, sekarang apa yang mau bisa kita rubah? Nggak mungkin kita bisa merubah itu dalam waktu singkat, seperti membalikkan telapak tangan ya. Tapi dari mana hal yang kecil kita cari? Ya, nanti akan menjadi sebuah proses yang terus-menerus menjadi berubah gitu ya. Nah, kemudian selain mencari peluang untuk berubah atau berkembang, komitmen dari seorang leader itu adalah eksperimen, mencoba. Selalu ada hal-hal yang baru yang dicoba diterapkan. Nah, jadi eksperimen, ya, kemudian mengedepankan visi, menginformasikan dan berbagi power, maksud saya, menyampaikan informasi dan berbagi power atau kekuasaan, dan leadership itu juga individualistik, ya, individual. Ya. Selanjutnya adalah leadership commitment, itu juga orang yang selalu melibatkan tim. Jadi pemimpin itu bukan dia yang menerima uangnya, dia yang yang mencari barangnya, dia yang membagi-bagikan. Kalau itu namanya manajemen dapur rumah tangga. Jadi terima uang, disimpan sendiri, dibelikan belanja di pasar, dimasak sendiri, dimakan sendiri ya. Tidak. Di dalam leadership di keperawatan itu kita melibatkan banyak profesi, banyak orang. Jadi kita perlu melibatkan tim. Nah, kalau sudah melibatkan tim tentu komitmen, jangan sampai pertemuan aja berkali-kali tapi yang datang itu juga, kemudian janji mau diselesaikan sekian tapi nggak selesai juga. Nah, nggak ada komitmen ya. Seorang pemimpin itu ya bagaimana membangun suatu menjadi sebuah kekuatan tim dan memiliki komitmen yang baik. Dan yang penting juga seorang pemimpin harus jeli bahwa setiap anggotanya itu punya potensi secara individu ya. Jadi setiap orang itu punya kelebihan, potensi. Nggak ada orang itu semuanya kok jelek, ya lemah gitu ya, nggak ada. Dan nggak ada juga yang bagus semua juga nggak ada juga. Tapi kita lihat potensi untuk berkembangnya ada di mana.
Jadi memanfaatkan potensi individu yang tadi yang telah dicapai dan memfasilitasi kondisi pada pekerja. Ya, jadi kondisi pada pekerja berbasis ilmu pengetahuan. Kemudian ya yang penting disyukuri, ya, mensyukuri dari keberhasilan dari sebuah kepemimpinan tadi. Nah, sekarang saya ajak bagaimana kita mencoba membayangkan ke depan. Membayangkan ke depan itu di masa yang akan datang maksudnya. Kalau cuma membayangkan ke depan, depannya tembok atau pintu ya. Ke depan itu maksudnya membayangkan kalau Bapak Ibu nanti sudah jadi leader atau sekarang sudah jadi leader misalnya. Nah, seorang leader itu kan harus fokus kepada tujuan. Misalnya tujuannya kemana? Ke Bali misalnya. Dari rumah berangkat ke Bali. Tapi karena nggak fokus tadi ya, dari rumah jalan-jalan dulu kemana, misalnya ke Jogja, ya nyampe juga sih pada akhirnya, tapi kan nggak fokus, ya membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita harus fokus pada tujuan organisasi yang pertama, kemudian melaksanakan manajemen berdasarkan tujuan dan perencanaan, dan visi selalu digunakan untuk refleksi, yaitu di mana kita sekarang dan di mana kita yang akan kita inginkan. Jadi refleksi, sekarang kita melihat positioningnya di mana dan mau kemana kira-kira nanti ke depan. Nah, oleh karena itulah salah satu pentingnya dalam rencana strategis itu begitu, melihat posisi kita di mana dan mau kemana, ya, dan apa yang direncanakan untuk diselesaikan. Nah, yang paling penting juga di dalam leadership transformasional ini adalah trust. Trust itu penting ya, Bu. Kenapa? Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ada nggak manusia yang sempurna? Nggak ada. Tapi kenapa kok kita nyaman dengan orang itu misalnya? Percaya kepada orang itu. Atau bekerjanya bisa bisa saling membantu ya. Karena trust, kita percaya. Nah, kalau tidak ada rasa kepercayaan, maka leadership nggak jalan. Ya, jadi Bapak Ibu, itu yang paling penting ya, karena kita nggak bisa ya mengatakan wah saya nggak percaya orang itu misalnya kan. Nggak percaya itu kan kadang-kadang bisa juga karena melihat fakta atau mungkin karena cerita-cerita saja atau karena persepsi. Ya, kan bisa saja orang itu nggak ngapa-ngapain tetapi kata orang lain bilang aku tuh kesel sama lihat perilakunya itu mungkin gitu. Padahal orang ini nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kesel itu kan perspektifnya individual ya. Jadi tapi di dalam elemen leadership itu yang penting trust. Kita akan bekerja secara tim dengan kompak karena kita saling percaya, trust. Ya. Nah, komitmennya adalah bagaimana membuat keputusan yang benar dari apa yang kita inginkan, kemudian komit berbuat sesuatu daripada untuk diri sendiri. Jadi untuk orang lain ya maksudnya ya, komit terhadap orang lain. Kemudian familiar. Familiar itu kan berarti sudah terbiasa dikenal. Ya, udah terbiasa melihat, mendengar atau apa ya. Familiar adalah personal relationship. Kita harus mengetahui kebutuhan seseorang atau sesuatu. Ya, jadi
Kita harus tahu kebutuhan seorang dan kepercayaan merupakan landasan terhadap bagaimana kita melakukan pengembangan. Ya. Jadi yang dua ini adalah relationship, kemudian rasa trust tadi dalam melakukan suatu terhadap bagaimana kita melakukan pengembangan, dan yang lain adalah tanggung jawab atau individu. Ini adalah turut bertanggung jawab. Turut bertanggung jawab terhadap prosesnya tadi, ya. Selanjutnya adalah integrity, integritas. Jujur, ya. Nah, jujur ini membuat leadership itu makin baik, ya. Tapi kalau tidak jujur, maka ya akan menimbulkan masalah baru. Jadi integritas, integrity, kemudian kesadaran diri, indikasinya kurang bagus, ya. Indikasi karena kesadaran diri tadi, ya. Sehingga indikasi kurang percaya diri diantaranya adalah orang yang selalu mengikuti orang lain. Kemudian banyak bicara, ya, banyak bicara rupanya masuk kategori yang orang yang kurang percaya diri, ya. Berfokus pada apa yang diinginkan dan berfokus jika mendapat teguran. Nah, jadi itu elemen of trust dari kaderisasi, ya. Kemudian elemen trust selanjutnya adalah konsisten, berjalan, misalnya konsistensi, ya. Ya berjalan sambil berbicara itu sebetulnya kan nggak bagus, ya. Bicara itu kan dalam kondisi tenang, duduk, ya. Nah ini kemudian mungkin sekali dua kali disampaikan, tapi berikutnya kembali lagi ke situ misalnya, ya. Nah, oleh karena itu perlu konsistensi. Konsistensi dalam arti ini adalah ada komunikasi terbuka. Jika tidak ingin pada situasi yang sulit, maka berbagi persepsi dan mendengarkan yang baik, ya. Elemen dari trust adalah memanfaatkan dan forgiveness, tidak melupakan dan merekonsiliasi. Jadi, memaafkan, ya, dan rekonsiliasi itu ya berdamai. Esensi dari percaya adalah spiritual dan membutuhkan ketahanan, dan apa yang dapat diterima di Muhammadiyah melawan tempat kerja itu, ya. Jadi apa yang dapat diterima di rumah. Jadi kalau kita bekerja kan hampir sebagian waktu kita habis, ya, di tempat pekerjaan, ya, sebagian besar, ya. Sementara di rumah waktunya kurang, ya. Nah, sekarang apa yang seorang pemimpin yang membuat kebijakan baru, ya, yang penting bisa diterima, ya, di tempat kerja. Nah, ini adalah kompetensi untuk transformational leadership. Kita mulai dengan manajemen of family, vision, hospitality, memiliki visi, ya, hasil, tujuan. Jadi manajemen itu adalah masuk dalam manajemen of attention. Attention itu perhatian. Dan kemudian masuk dalam manajemen of trust. Jadi ini yang
disebut dengan kompetensi CIS for transformational leadership. Nah, kompetensinya untuk transformational leadership ini adalah yang tadi adalah management of meaning, menerapkan budaya sosial, mengetahui harapan-harapan dan perlindungan. Kemudian manajemen of set, mengetahui kemampuan sendiri dan kelemahannya. Jadi of self. Yang pertama tadi manajemen meaning, ya, manajemen of meaning, makna, melihat arti dari sebuah peristiwa. Jadi menerapkan budaya sosial, mengetahui harapan-harapan dan pendampingan. Sedangkan manajemen of self, ya, itu adalah kemungkinan untuk mengetahui kemampuan sendiri dan kelemahannya. Nah, saya kira pengembangan transformational leadership seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kepemimpinan yang untuk materi yang kedua. Nanti kita akan lanjut minggu depan lagi untuk materi yang berikutnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Izin Pak, dengan Ya. Abdul Hamid Pak. Ya Pak. Mau bertanya Pak, yang dimaksud dengan manajemen konflik itu di mana Pak? Ya, di dalam tata kelola sebagai seorang leader ya Pak ya. Leader ini pasti akan menghadapi semacam situasi bahwa ada ketidakseimbangan antara A dan B ya, yang menimbulkan semacam imbalancing ya. Imbalancing itu sedikit riak, yang tidak balance, tidak sesuai ya, artinya sedikit bergejolak ya, atau mungkin ada beberapa hal yang menimbulkan gejolak ya, sehingga itu disebut situasi yang perlu penyelesaian. Konteksnya apakah itu disebut konflik atau tidak ya, konflik itu kan kategori yang untrustable ya, untrustable ya Pak ya. Ya, kalau kita tidak trust, putus-putus nggak suara saya Pak ya? Jelas Pak, jelas. Ya, kalau anggota bawahan kita tidak trust terhadap leadernya, maka menimbulkan konflik. Ya, jadi untuk menghindari konflik tadi itu harus dibangun trust tadi itu Pak. Kalau sudah terjadi trust di antara seluruh anggota, itu leadership-nya itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak, maka akan timbul konflik. Nah, manajemen konflik ini bukan hanya sekedar sebuah penyelesaian masalah yang reaktif ya, reaktif dalam arti kita kalau ada konflik dulu baru diselesaikan, tapi juga bagaimana itu dicegah. Kalau dihilangkan nggak bisa, konflik itu selalu ada Pak. Konflik itu meliputi individu ya. Dalam diri seseorang aja ada konflik. Misalnya kayak seperti ini Pak ya. Bapak mau ini ada kuliah, tapi kebetulan anak lagi sakit nih, misalnya gitu ya. Atau ada anggota keluarga yang lagi kesulitan atau sedang berduka gitu ya. Ini mau ikut kuliah atau mau ke rumah ke tempat saudara ya. Nah itu aja sudah konflik Pak. Konflik dalam diri ya, individual. Tapi kalau sudah melibatkan beda personal, ya, jadi antar personal itu misalnya dalam satu tim kerja itu bisa saja antara A dan B itu terjadi konflik. Nah konflik itu macam-macam kadarnya, ya, ada yang ringan, ya ringan nggak saling bicara, atau yang sudah sangat berat, sudah bermusuh-musuhan sampai ke pengadilan kan gitu kan Pak. Nah jadi
pemimpin yang baik adalah yang bisa mencegah ini. Konflik kecil-kecilan biasa, tapi sampai menimbulkan unstable itu tidak menimbulkan ketidakstabilan dan menimbulkan kerugian banyak pihak, tentu itu yang harus dicegah. Seorang leader itu harus punya kemampuan manajemen konflik itu, Pak. Ya, kira-kira bisa dimengerti, Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak Hadi. Ya, silakan Bu Junita. Pak, bagaimana dengan seorang pemimpin yang berusaha ya menghindari konflik ya, ya mungkin dikatakan manajemen konflik. Jadi, tapi akhirnya dia mengambil alih semua pekerjaan stafnya yang tidak dikerjakan. Jadi akhirnya jadi manajemen tukang sate, Pak. Jadi semua dia yang mengerjakan. Jadi bagaimana mencegah seperti itu? Tidak konflik. Ya, supaya tidak konflik. Menurut saya itu salah juga ya. Manajemen konflik bukan berarti mengambil alih pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya, Bu ya. Mungkin tanggung jawabnya, tapi pada level yang lebih tinggi, ya kan. Maksudnya dia seorang leader, karena anak buahnya ini tidak bekerja maksimal, kemudian dia mengambil alih sendiri pekerjaan itu. Nah ini dalam satu waktu mungkin oke, tapi dalam jangka panjang itu tidak baik. Ya tidak baik dalam arti apa? Nanti itu tidak efektif gitu, Bu. Nah kalau sekali, dua kali oke lah. Tapi kalau seterusnya kan biasanya ngedumel juga kan. Oh jadi saya jadi apa misalnya apa ya namanya itu kena getahnya gitu ya. Loh, leader harus bisa memetakan itu, harus bisa memberdayakan. Bagaimana mengembalikan fungsi-fungsi itu pada salurannya, pada tempatnya gitu ya. Nah ini yang banyak terjadi sebetulnya di lapangan banyak ya Bu ya, di rumah sakit misalnya kan. Misalnya apa peran sebagai apa ya kalau dulu di praktek manajemen itu ada sebagai pelaksana yang seharusnya itu seperti apa sih pelaksana perawat itu sebagai ketua tim yang benar itu kayak apa sih kan gitu, sebagai kepala ruangan yang benar itu kayak apa gitu kan. Nah kan di atas kepala ruangan itu ada leader, ada top leader lagi. Kalau saya sebagai seorang manajer perawatan, Dokter Didi ada di bawah, katanya aku mau turun sebentar. Kalau saya sebagai ini nggak tampil ya, Bi? seorang manajer keperawatan melihat situasi loh nggak jalan gitu ya, misalnya kan tidak berjalan dengan baik manajemen itu ya. Nah tentu harus seorang itu harus mencari solusi. Ya bukan semua nanti dia kerjakan sendiri. Nah itu yang salah. Mungkin dia mau coba mengerjakan sendiri untuk dicontoh supaya yang lain mengikuti ya boleh, tapi satu dua kali, tapi seterusnya nggak bisa. Ya kira-kira begitu Bu Jun ya. Nah itu kurang bijaksana juga dalam melakukan pengelolaan manajemen konflik gara-gara mungkin karena tanggung jawabnya yang diabaikan oleh bawahan tadi, bawahan mengabaikan tanggung jawab supaya tidak menimbulkan kacauan, kemudian seorang leader turun tangan sendiri gitu ya. Seorang leader turun tangan itu adalah untuk memberi semacam apa ya, semacam wake up call ya. Apa itu wake up call? Ya, wake up call itu supaya orang terbangun ya. Ya terbangun dalam arti bahwa oh sadar kalau ini harus diperbaiki, harus dikendalikan gitu ya. Tapi tidak seterusnya dia mengambil alih peran yang bukan perannya ya. Apalagi peran bawahan sekali dua kali, lama-lama ya sudah. Kalau bos sendiri yang ngerjain semua, ngapain kita kan gitu kan. Ya, jadi gitu Bu Jun ya. Jadi memang sekali-sekali ya boleh, tapi tidak boleh
seterusnya. Jadi sekali-sekali itu dalam rangka wake up call. Wake up call itu apa? Membangunkan. Ya, kalau kita tidur ya, itu kan ada alarm. Kalau kita menginap di hotel kan mau di wake up call enggak Pak gitu, dibangunkan enggak gitu. Sekali-sekali boleh, tapi tidak boleh seterusnya. Itu saya kira ya. Terima Ada kasih lagi? Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bapak Ibu? Assalamualaikum Ada Pak. Pak, ada Pak. Nah, Oh iya, silakan gantian. Siapa dulu nih? Ah, Ya, Ya. silakan Pak Evi. Pak Evi dulu, nanti baru Bu Neni. Ya, Ya, Pak terima Evi. kasih. baik. Mohon maaf Pak, saya mau sedikit bertanya Pak. Mm-mm. Untuk yang leadership tadi kalau nggak salah saya dengar leadership yang melakukan penelitian ya Pak ya. Hmm, Nah itu yang maksudnya yang seperti apa ya Pak ya? yang gimana Pak Sofian? Tadi yang leadership yang apa tadi saya tadi nggak itu sih nggak nyimpen itunya. Ini kita sedang membahas transformational leadership, Pak. Gaya kepemimpinan sekarang ini yang trennya kan gaya transformasi, Pak. Bukan penelitian dalam kepemimpinan, bukan, Pak. Transformational leadership ya, salah satu model di dalam apa namanya, manajemen di asuhan keperawatan kita menggunakan pendekatan transformasional. Nah, ciri-cirinya yang tadi sudah saya sampaikan di perkuliahan ya. Itu Pak. Ya. Halo? Iya Pak, iya Pak. Ya, Makasih, gitu Pak. Ya, ya. Mungkin masuk Pak Sofian yang eksperimental, mungkin tadi Pak yang eksperimen, yang di komitmen pemimpin itu ada yang bereksperimen, jadi pemimpin itu harus bisa bereksperimen, mungkin maksudnya ke sana mungkin. Ya, tadi kan ya pemimpin itu kan harus bisa melakukan pembaruan ya, inovasi ya. Ya, jadi ya harus jangan bertahun-tahun nyaman pada posisi, maksudnya seperti itu aja gitu kan. Sementara situasi di luar berubah terus. Coba sesuatu yang baru. Nah, mencoba sesuatu yang baru itu tentu harus diperhitungkan, tapi perubahan tidak menyenangkan kalau tadi nggak kedengeran ya suara saya. Terus putus Pak. Lagi Pak. Iya, ini saya juga heran ya, kenapa ini jaringannya jadi jelek ya. Ya oke, jadi bereksperimen itu maksudnya perubahan Pak, berani melakukan perubahan dan inovasi ya. Dan inovasi seorang kepemimpinan itu harus terukur ya. Jadi bukan sekedar mau berubah, tapi tidak memikirkan efek dan seterusnya lah kira-kira. Tapi itu adalah hal yang memang harus penting ya, sebagai seorang leader memang harus menawarkan sesuatu yang baru. Perubahan itu penting, dan biasanya kalau ada perubahan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Ya. Saya kira itu yang mungkin yang dimaksud oleh Pak
siapa tadi itu? Pak Sofian ya. Oke, selanjutnya tadi Ibu siapa tadi ya? Saya Pak, Neni Pak. Biani. Oke, Terima Bu kasih, Neni, Pak. silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih Pak. Saya di sini mungkin minta sedikit tips ya Pak ya. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa untuk menciptakan suatu trust itu adalah salah satunya diantaranya komitmen ya Pak ya. ya, Yang mau saya tanyakan di sini bagaimana keterkaitan dengan kompetensi dan keterbukaan gitu Pak. Salah ya, satu contoh misalnya gini Pak, ketika kita sebagai leader ya suatu waktu kan bisa saja tidak di situ terus ya Pak, ditempatkan di suatu tempat yang ya, terus terang secara kompetensi kita mungkin belum bisa. Nah, bagaimana tipsnya supaya menjadi leader ini tetap bisa bagus lah jalannya Pak. Mungkin saya minta tips itu aja Pak. Dari segi kompetensi ya Pak. Jadi, baik Pak. ya, jadi gini ya Bu ya. Ya. Kadang-kadang kita perlu membedakan antara kemampuan leadership dengan kemampuan teknis. Ya Bu ya. Kan sekarang ini satu contoh ya. Menteri Kesehatan kita kan dipimpin oleh engineer ya. Insinyur ya Bu ya. Ya, Kalau Pak. dilihat dari kompetensi bidangnya, itu udah nggak cocok banget gitu loh Bu ya. Tapi leadership-nya dia bagus gitu Bu. Ya, jadi nah ini mungkin harus dibedakan. Seorang pada level pemimpin itu siap harus ditempatkan di mana saja Bu. Karena yang dinilai adalah tadi kemampuan leadership-nya, bukan kemampuan teknisnya lagi. Leadership itu adalah bagaimana menggerakkan individu-individu itu untuk mencapai tujuan. Itu yang paling penting ya. Jadi mungkin Ibu sekarang ahli di ICU begitu ya Bu ya. Misalnya ya. Tiba-tiba Ibu diangkat menjadi manajer SDM. Ya, secara kompetensi Ibu itu kompetensinya ICU gitu. Tapi diberi kok diangkat jadi manajer SDM gitu kan. Kira-kira kayaknya kok nggak nyambung banget gitu ya. Nah, itu kemampuan leadership memang seperti itu. Leadership itu adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, Ibu dinilai punya kemampuan itu, punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bisa mencapai tujuan itu, menggerakkan itu. Nah, kompetensi aslinya Ibu itu adalah seorang ahli di bidang ICU tadi itu. Tapi kompetensi leadership-nya ya tadi adalah punya kelebihan tadi ya. Ibu dipandang sebagai pemimpin yang menimbulkan rasa trust kepada bawahan, komitmen, jujur, terbuka ya. Sehingga cocok kalau ditarik ke atas sebagai contoh oleh SDM di bawahnya, tidak hanya orang-orang di ICU tapi juga di luar ICU memberikan contoh kepemimpinan yang baik gitu. Sehingga dikelola mungkin sebagai kepala SDM gitu misalnya ya. Ya, jadi seperti itu Bu Yani ya, Bu Suryani. Ilustrasinya ya. Nah, pada level tinggi biasanya itu yang dibutuhkan tadi leadership-nya Bu. Ya. Jadi makin mengerucut. Kalau teknis itu kan banyak, tapi kalau pada leadership itu kan nggak banyak orang ya. Jadi kira-kira begitu. Ya. Ya. Mungkin Baik. ada lagi ya. Terima kasih Ya. Pak. Sama-sama. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu bisa memikirkan bahwa kadang-kadang orang melihat misalnya seorang menteri, kita bicara tokoh-tokoh lah ya, tokoh menteri pendidikan misalnya ya. Menteri pendidikan siapa? Nadiem ya, Nadiem Makarim. Ya.
Dia bukan seorang dosen, bukan siapa, tapi kok diminta sebagai apa? Sebagai menteri pendidikan. Nah, kenapa? Karena dia meliding tentang cara-cara belajar yang tidak seperti biasanya. Ya, dan itu yang dibutuhkan oleh anak-anak di masa yang akan datang. Nah, jadi ini adalah apa namanya, secara teknis mungkin tidak cocok, tapi secara leader dinilai dia berhasil melakukan perubahan-perubahan dan lompatan. Nah, itu yang menjadi nilai tambah, Bu. Makanya kita sebagai praktisi ini tidak hanya praktisinya saja, tapi leadership-nya harus dikuatkan. Ya. Nah, leadership inilah yang kadang-kadang lebih menjamin karir ya. Karirnya jadi bagus gitu ya, karena leadership-nya ini biasanya akan dinilai ke arah sana. Ya. Ya, kira-kira begitu ya. Bapak Ibu, masih ada, silakan. Izin Pak, Ya, izin bertanya Pak. Ini silakan. Pak, saya mau menanyakan, jika kan di dimension of transformational itu ada inspirational motivation ya Pak ya. Ya, Nah, bagaimana kita menerapkannya kepada perawat pelaksana jika salah satu perawat pelaksana kita itu sudah kami tegur untuk lebih aktif, untuk lebih sering bertanya jika memang tidak bisa begitu Pak, tanpa mengurangi rasa kepercayaan diri dia gitu Pak. Jadi kita harus bagaimana ya. begitu Pak? Biasanya gini, Bu. Karyawan itu lebih takut kepada sistem, lebih takut pada komputer daripada takut pada manusia. Kenapa saya mengatakan begitu? Contoh misalnya, ada karyawan yang kita tegur misalnya, masuknya tepat waktu dong. Ya, kadang-kadang karena tidak ada absen, yang mungkin tidak ada absen secara elektronik dan tidak ada dampaknya, sehingga mereka santai-santai aja gitu kan, Bu ya. Tapi kalau kita ada sistem bahwa Anda harus datang tepat waktu, telat 15 menit atau 1 menit kena potong sekian persen. Pulang lebih awal dari jam dijadwalkan akan terkena potong, kemudian Anda tidak melakukan kinerja yang seharusnya akan remunnya akan turun misalnya gitu. Nah, dengan sistem itu orang akan meningkatkan kinerjanya. Karena takut nggak bisa dibohongi kan gitu kan, karena ada pakai database. Tapi kalau ya hanya sekedar nasihat, ya biasanya nggak sulit itu, Bu ya. Tapi kita harus ini memadukan antara nasihat dan sistem yang dibangun. Ya. Sistem aja yang kita bangun akan kering tanpa ada nasihat. Nasihat itu kan pendekatan manusiawinya itu yang penting. Ya. Jadi seorang pemimpin itu juga harus pendekatan manusiawinya itu juga harus mendominasi juga. Ya, memberi motivasi, kan dia motivator. Kenapa? Karena tujuan seorang pemimpin itu bagaimana menggerakkan, mempengaruhi orang lain untuk menggerakkan mencapai satu tujuan. Ya, jadi peran motivator, trust, motivasi dan sebagainya itu menjadi sangat penting. Nah, kalau di antara satu dan yang lain anggota itu tidak saling trust, nggak akan bisa kok saling curiga misalnya kan. Nggak akan bisa bekerja sama. Wah, saya nggak percayalah dia misalnya gitu kan. Ini nggak percaya, itu nggak percaya. Ya sudah nggak jalan gitu kan. Ya, jadi itu ya. Jadi kemudian ada driving innovation ya dari seorang leader. Pemimpin itu harus bisa memberi tantangan-tantangan baru ya, supaya mereka tadi wake up call tadi terbangun.
Ya, jangan malah membunuh inovasi. Jadi yang sudah karena tidak distimulus dengan hal-hal baru, sehingga tidak ada pembaruan apa-apa gitu. Nah, pembaruan itu memang biasanya menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, biasa. Tapi suatu saat pasti pada saat sudah tercapai equilibrium, keseimbangan, maka barulah dirasakan bahwa perubahan yang dilakukan ternyata ternyata bermanfaat misalnya. Pasnya udah pulang ya? Udah pergi ya? Oke, kira-kira begitu ya Bu Mia ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kita sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa kita? 16:05 Pak. Oh, 16:05. Oke, sebentar lagi ya. Masih ada yang mau bertanya? Pak, saya izin mau tanya. Ya, silakan Bu Armi. Nah, ini saya belajar dari pengalaman kan Pak, dari yang saya amati dari yang Bapak utarakan tadi kan, kebanyakan tentang leader yang harus mengayomi, harus memotivasi atau segala macam. Ini saya punya pengalaman waktu saya dinas profesi di rumah sakit jiwa ataupun pengalaman pribadi saya yang saya sebagai pegawai ya Pak. Nah, ada beberapa menurut saya yang saya lihat ini leader yang mereka dituntut ataupun mereka yang menempatkan diri mereka untuk sebagai orang yang perfeksionis, dipandang harus menjadi contoh yang baik, menimbulkan mereka memiliki seperti kayak kepribadian alfa. Itu pun saya baru tahu dari belajar baca-baca artikel yang namanya kepribadian alfa Pak, sampai mereka itu mengalami arnia. Ada sampai yang mereka sampai head down-nya jadi leader, malah sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Ini pengalaman saya ya Pak ya. Nah, menurut gimana coping sebagai leader yang baik, maksudnya tuh dia baik untuk dirinya dan baik untuk anak buahnya sendiri gitu loh Pak. Karena ada beberapa yang saya lihat leader ini baik untuk dilihat di luar baik, tapi secara dirinya sendiri itu dia nggak baik, kayak toksik untuk dirinya sendiri gitu loh Pak. Terima kasih. Ya, mungkin bisa jadi ada juga mungkin orang yang bertolak belakang ketika dia di depan dan di belakang ya. Artinya kan bertolak belakang ya Bu ya. Secara penampilan mungkin dia berusaha perfeksionis tadi ya. Semua serba sempurna, semua serba pokoknya bagus lah, nggak ada masalah gitu ya. Tapi di balik itu sebetulnya dia banyak masalah kan gitu ya. Ya banyak yang begitu juga ada ya. Tapi pemimpin yang matang ya Bu ya. Artinya adalah memang punya pengalaman yang cukup, mungkin akan bisa menyeimbangkan itu. Karena pada titik tertentu dia kan sebetulnya juga manusia biasa juga. Ya, jadi tidak boleh menyembunyikan kekurangannya juga. Kalau kita menyatakan jujur kepada bawahan kita, saya juga sama loh seperti kalian ini, ya kan, punya tanggungan, punya ini, punya rasa ini, punya itu kan lebih terbuka kan. Nah, karena ketidakterbukaan itu membuat dia tersiksa, Bu, seolah-olah ingin tampil sempurna terus gitu. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan dia mengalami gangguan tadi ya, sudah sampai kepada yang sudah merusak kan itu. Ya, dirawat itu kan berarti sudah pada level, karena apa? Karena ternyata terus kemudian dia merasakan bahwa saya ini nggak mampu jadi pemimpin gitu ya. Malah turun gitu motivasinya. Saya karena bukan, Anda itu salah meminta saya jadi pemimpin, saya itu nggak bisa apa-apa kan gitu kan. Akhirnya kan ke situ. Nah, sebetulnya itu mungkin dari konteks kematangan ya, jadi kematangan pengalaman dan itu penting ya. Dan yang paling penting juga adalah tadi keterbukaan. Pemimpin itu kan harus terbuka. Kita katakan bahwa ini kerjaan kita bersama. Saya juga sama, punya anak, punya suami misalnya ya, punya tanggungan, punya banyak ini.
kita sama-sama punya masalah. Tapi adalah untuk kepentingan kita bersama, ayo dong kita bekerja bersama ini ya kan. Jadi kadang-kadang kejujuran itu membuat tadi harisma dari pemimpin itu nggak hilang gitu ya. Jadi karena kita takut bahwa saya sebetulnya suka jengkol juga gitu. Masa sih bos suka jengkol gitu kan? Nah kan, padahal ya biasa aja dong orang makan apa di pinggir jalan juga nggak apa-apa kan gitu, nggak pengaruh juga kan gitu kan. Nah karena dia merasa perfeksionis itu malah menjadi gangguan kejiwaannya gitu Bu ya. Nah makanya sebetulnya kalau sebelum jadi pemimpin itu harus diuji kemampuannya dulu, mentalitasnya. Jadi ada semacam ketahanan ya, uji ketahanan itu, ketahanan dalam bekerja dalam tekanan dan sebagainya itu harus punya kemampuan itu. Ya, nggak boleh cengeng gitu kan. Itu kira-kira ya. Oke. Iya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, mungkin masih ada satu lagi. Karena kita mungkin masih ada waktu sebelum jam 16 ya, 16.10. Boleh Pak, saya Pak izin. Ya, silakan Bu. Bu Pak, Bu Rodia. Kak Rodia. Ya Pak. Ya. Kayaknya ini jadi curhat nanti nih Pak. Oh, nggak apa-apa. Asal jangan Kan ini kayak Mama Dede curhat dong, Ma. Bapak, kan saya kan perawat nih, kita perawat. Ya. Tapi alhamdulillah per Maret 2021, saya diamanahkan jadi kapuskel gitu. Nah, saya kan Kapus kelurahan. Ya. Nah, ya, selama dekat ini itu kan dengan kampus Cempaka Putih ya, Bu ya. Iya, Pak. Tapi kan selama ini kan semua itu kapus itu dokter, Pak. Ini baru pertama kali di Jakarta Pusat perawat jadi kapuskel. Ya, hebat dong ya. Saya, bukan hebatnya, Pak. Saya yang merasa saya nggak mampu. Saya udah menolak berkali-kali itu sebelum saya jalani sampai saat ini. Saya udah menolak, tapi dari atasan kan Ibu sebagai PNS harus menerima dimanapun dan ditempatkan. Itu omongannya ke saya. Akhirnya dengan berat hati saya jalani sampai saat ini. Nah, kan di mana-mana semua manggil dokter. Sementara saya ya namanya pemahaman saya sebagai perawat itu nggak seperti dokter gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu masalah yang lain-lain untuk kedokteran pun saya ditanyain gitu. Jadi untuk mengatasi ini kadang saya ya Allah ini saya mau bagaimana, saya mundur nggak gimana ya, nggak boleh karena udah sampai ke dinas juga, udah sampai SK-nya udah keluar gitu. Nah saya masih ini, makanya sampai suami itu nganjurin udah ngambil S2 aja biar ini kata dia gitu, biar pengalaman. Makanya ini dijalani begitu ya karena itu Pak. Tapi saya masih ya Allah ini kan saya perawat sebentar datang ini dari RW lain, Bu dokter. Saya jadi aduh gimana ya saya mengatasi seperti ini gitu. Udah itu satu lagi seperti yang Bapak bilang tadi, itu karyawan ada yang memang dari saya jadi staf juga. Memang saya tahu, saya kan di kecamatan sebelumnya Pak, di puskesmas kecamatan. Nah sebelum saya ke PKL itu dia memang orangnya gablek gitu. Susah dibilangin, mau menang sendiri. Pokoknya ada yang mungkin ada, sampai orang bilang mungkin dia ada jampi-jampinya tuh kok nggak ada yang bisa itu dia sih negor dia gitu kan Pak. Nah saatnya saya ditempatkan di tempat dia itu, jadi saya yang makan hati melihat dia. Saya kan biasa kerja, tapi dia diam aja. 1 bulan 2 bulan pertama saya di PKL, saya jalani, saya kerjakan apa yang belum dikerjakan sama dia, karena memang waktu di PKC itu saya yang koordinatornya gitu. Tapi lama-kelamaan kan dia kok
nggak nyadar juga gitu mau diapain lagi. Saya sampai lapor ke PKC, ya dong ganti, jangan dia lagi di sini sampai begitu. So, di PKC si kepala puskesmas PKC juga ngomong, Bu, kalau dia ditarik ke sini nanti yang di sini rusak. Lah, jadi harus saya yang makan nasi terus nih dok, saya bilang gitu. Ya gimana deh Bu, ibu ini disalah, ibu ini dulu, ibu apa namanya tuh, ibu bina dulu di sana katanya dia. Kalau nggak bisa dibina mau diapain lagi dok, saya bilang gitu. Ya mungkin dibinasakan kan, saya bilang gitu. Itu tapi ya sampai sekarang masih seperti itu Pak, gimana? Ya Ayo. Bu, kalau pemimpin makan hati itu biasa Bu ya. Ya, Biasa ya. Jadi Anda gemuk saya pemimpin itu memang harus makan hati Bu. Ya, Karena Pak Berarti itu merasakan sensitivitas terhadap bawahan kan gitu ya. Kalau Ibu memimpin orangnya enak semua, nggak ada tantangannya Bu. Itu yang pertama, bahwa kita memberi tantangan seperti itu, itulah keahlian Ibu sebagai seorang leader itu diuji di situ. Ya, jangan nggak usah kita sebut pakai makan hati. Coba pakai pendekatan ilmu teori ya. Teori apa kira-kira kalau teori berubah gitu kan? Nah, kita lebih ilmiah Bu cara pendekatannya. Nah, Ibu harus belajar tentang teori berubah itu kayak apa sih gitu kan? Coba Ibu terapkan kepada si A si B, atau kita tidak menunjuk salah satu, tapi kita mau melakukan teori berubah dalam satu lingkungan organisasi. Ya, karena kita kan ilmiah ini cara pendekatannya ya Bu ya, bukan pakai perasaan ya. Kalau ada yang menyimpang nggak usah nggak usah Ibu sistemnya kan sudah ada, apalagi pegawai negeri di DKI kan Bu, sudah ada. Sistem. Kebetulan dia yang itu belum pegawai negeri Pak, dia masih honor. Nah, kalau honor kan lebih mudah lah itulah ya Bu ya. Ya. Lebih mudah sebetulnya penyelesaiannya. Ya sudah, nggak direkomendasikan diperpanjang kan selesai urusannya kan. Nah itu kan wewenang untuk tidak memperpanjang itu bukan di saya Pak. Itu ya kan Ibu bisa melakukan reporting kan, reporting ke atasan sebagai leader yang bertanggung jawab. Misalnya, oh ini tidak layak untuk sudah dilakukan pembinaan A, pembinaan B misalnya gitu ya. Tapi kalau Ibu merasa bahwa ini nggak bisa, tetap mau direkrut sebagai honorer kan harus dibina kan. Ya kalau memang nggak bisa ya tadi kan itu jalan terakhir. Tapi menurut saya seorang leader pasti akan menghadapi persoalan itu Bu. Karena setiap orang itu memiliki keunikan, punya kelebihan kelemahan, punya tujuan individu masing-masing. Nah mungkin perlu pendekatan teori berubah tadi ya, Ibu perlu jalankan untuk melakukan coba mulai pendekatan secara individual. Pokoknya berdasarkan pendekatan ilmiah lah. Nanti kalau kita belajar tentang ada manajemen konflik, motivasi, begitu-begitu ya Bu ya. Itu nanti kita coba lihat ya, kita coba terapkan nanti di pelajaran berikutnya ya. Ya, kemudian gini, tadi kan sudah saya katakan Bu ya, antara kemampuan teknis dengan leader itu berbeda ya Bu ya. Ibu secara teknis memang seorang perawat, tapi sekarang Ibu adalah leader. Ibu harus berjiwa leader. Ya. Jangan masih berjiwa seperti perawat. Itu nggak akan jadi leader yang baik. Ya, paham ya Bu ya? Ya, Dok. Iya, Pak. Ya, jadi Ibu posisinya leader, saya pemimpin. Ya, gitu ya Bu ya. Jangan merasa oh saya kan nggak bisa apa-apa loh. Jangan, pemimpin nggak boleh begitu. Ya. Tanggung jawab masalah saya adalah pemimpin ya tanggung jawab saya besar. Kalau cuma panggilan kan itu pelan-pelan, Bapak Ibu, saya satu-satunya perawat yang menjadi kepala puskesmas di sini. Jadi kalau Bapak Ibu manggil jangan panggil dok ya, saya perawat. Dan iya, memang udah dilakukan. Iya nggak apa-apa, kan sekali dua kali biasa itu Bu ya kan. Kita cuekin aja ya kan, tapi kan kita sudah mengatakan bahwa saya ini perawat di sini dan satu-satunya perawat yang bisa menjadi, bukan satu-satunya, mungkin pertama yang menjadi kepala puskesmas di sini ya.
Jadi nanti Bapak Ibu, ibu-ibu kader, tolong panggil saya Ibu aja gitu kan. Kalau besok ketemu lagi dok, ya nggak apa-apa, kan kita udah ingatkan kan Bu, nggak usah apa jadi beban pikiran. Tapi yang penting adalah Ibu adalah leader tadi ya. Sama seperti tadi sekarang ini, orang Menteri Kesehatan aja bukan dokter kok. Kenapa dipermasalahkan kan gitu kan? Iya. Iya, jadi itu juga menunjukkan bahwa leadership Ibu itu sudah dinilai oleh orang-orang yang lebih tinggi. Ya Bu ya. Jadi Ibu itu sudah diberi penghargaan bahwa punya kemampuan di dalam memimpin. Nah itu tunjukkan talenta Ibu tadi sebagai seorang leader tadi. Bahwa kalau bisa justru begini Bu, saya sebagai perawat tidak kalah loh kalau memimpin seperti dokter yang lain. Indikator kemajuannya justru lebih tinggi, tingkat capaian kinerjanya tinggi. Nah itu harus dijadikan motivasi begitu Bu. Ya. Ya Pak. Ya. Nah kan gini Pak, kan itu waktu Maret lalu itu kepala puskesmasnya udah ganti yang sekarang. Nah, kapus kecamatan ini seolah-olah gimana ya? Kok bisa kamu yang di situ, kok bukan dokter, masih banyak dokter yang lain di sini. Kenapa kamu yang jadi perasaan saya ya? Tadi dia nggak mengucapkan itu, cuman dari tingkahnya itu untuk memberikan saya pekerjaan seolah-olah itu. Ya kan bukan dia Bu yang menentukan Ibu di situ kan? Ya. Ya, kan bukan kepala puskesmas yang menunjuk Ibu di situ, yang menunjukkan dinas biasanya gitu kan? Ibu, gimana Pak? Iya, saya kira kalau Ibu sebagai leader itu biasa, merendahkan, itu biasa. Tapi Ibu tunjukkan bahwa ini adalah sebuah tantangan gitu loh Bu. Ya, challenge. Ya, jangan bersikap seperti kita ini kan profesional aja gitu kan. Oke, kita sama-sama profesi kok, ya kan? Why not? Siapapun dia jadi leader nggak ada masalah. Bang Pak Jokowi sebagai itu cuma apa? Cuma tukang mebel aja bisa jadi presiden kok repot-repot. Pak, kenapa? Kan banyak orang pintar profesor juga. Kenapa nggak profesor aja yang jadi presiden? Gitu kan Bu? Iya Pak. Iya, jadi kita harus menjadi leader itu harus kuat. Ya, jangan melihat seperti itu. Ya, itulah. Jadi Ibu harus menunjukkan kapasitas sebagai seorang leader yang benar. Ya, bahwa saya sekarang kepala puskesmas, saya akan menerapkan sesuai protokol, sesuai dengan kinerja yang diharapkan, dan kalau bisa kinerja akan saya bisa capai dengan capaian yang tinggi gitu kan, mengalahkan. Ya itu harus jadi motivasi begitulah kira-kira ya Bu ya. Ya Pak. Kan biasanya gitu Bu. Kalau orang ini gini, kalau orang yang kecil pendek biasanya teriaknya kenceng Bu. Ya. Kenapa? Supaya diperhatikan. Kalau orang yang tinggi besar itu kan langsung kelihatan. Kalau orang yang kecil pendek biasanya teriak-teriak supaya diperhatikan gitu ya. Nah, jadi Ibu dianggap orang yang kecil gitu ya. Dianggap kecil oleh mereka, tapi mungkin anggapan saja, tapi kemampuan Ibu bukan sekecil itu gitu loh. Ya, jadi ini yang harus ditunjukkan Bu. Itu biasa Bu dalam kepemimpinan seperti itu ya. Oke, ya Bu ya. Ini waktunya sudah mau selesai. Nanti kita diskusi lagi kapan-kapan. Pak, oke ya, Pak. Oke, terima kasih.